Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi kita dengan video pembelajaran IPA. Pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan mempelajari tentang bunyi. Nah, apa itu bunyi? Mari kita saksikan video berikut ini. Berdasarkan video tadi, dapat kita pahami bahwa bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Jadi, bunyi adalah suara yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contoh, bunyi gitar. Itu adalah hasil getaran dari senar gitar. Bunyi suara, itu hasil getaran dari pita suara. Benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contoh, gendang, gitar, garpu tala. Nah, benda-benda ini menghasilkan bunyi, sehingga kita sebut juga dengan sumber bunyi. Syarat-syarat bunyi dapat didengar. Yang pertama, ada sumber bunyi. Yang kedua, ada medium atau zat perantara. Dan yang ketiga, ada alat pendengar yang normal. Jadi kalau salah satu dari tiga ini tidak ada, maka bunyi tidak dapat didengar. Jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya itu ada tiga macam. Satu, infrasonik, yaitu bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Nah, bunyi ini tidak dapat didengar oleh manusia, tetapi hanya oleh binatang tertentu pula. Yang pertama, anjing, dan yang kedua, jangkrik. Nah, anjing dan jangkrik bisa menangkap bunyi infrasonik karena bunyi ini sangat lemah. Sedangkan kita manusia tidak bisa mendengar bunyi infrasonik. Jenis bunyi yang kedua disebut dengan audiosonik, yaitu bunyi yang frekuensinya berkisar antara 20 sampai 20 ribu Hz. Nah, bunyi ini agak lebih keras sedikit dari infrasonik, sehingga bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga, ultrasonik. Ultrasonik yaitu bunyi yang frekuensinya di atas 20 ribu Hz. Jadi bunyi ini frekuensinya sangat tinggi. Bunyi ini dapat didengar oleh beberapa hewan saja, seperti kelelawar dan lumba-lumba. Kedua hewan ini mampu menangkap bunyi ultrasonik. Karena itu, kelelawar memanfaatkan bunyi ultrasonik ini untuk mengetahui benda-benda di sekitarnya. Nah, kemampuan dia mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan menggunakan bunyi ultrasonik disebut juga dengan ekolokasi. Jadi kelelawar tidak pernah menabrak benda-benda yang di depannya walaupun dia terbang di malam hari. Itu karena kemampuannya mendeteksi benda yang ada di depannya. Tinggi, rendah, dan kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi dan amplitudonya. Artinya, semakin besar frekuensi, semakin tinggi bunyi yang dihasilkan. Contohnya pada gitar. Pemain gitar kalau ingin menghasilkan nada tinggi pada gitarnya, maka pemain gitar akan memendekkan senar gitarnya, yaitu dengan cara menggeser-geser tangannya pada kolom gitarnya. Lalu, semakin besar pula amplitudo suatu sumber bunyi, semakin kuat pula bunyi yang dihasilkan. Selain memiliki tinggi, rendah, dan kuat lemahnya bunyi, suatu bunyi juga memiliki cepat rambat. Nah, cepat rambat bunyi itu dipengaruhi oleh dua faktor. Satu, suhu medium. Semakin panas suhu suatu medium, maka semakin cepat bunyi merambat. Contohnya, kalau pada suhu 0 derajat Celcius, cepat rambat bunyi itu sama dengan 331 meter per sekon.
Sedangkan pada suhu 15 derajat Celcius, cepat rambat bunyi adalah 340 meter per sekon. Nah, jadi semakin panas atau semakin tinggi suhu suatu medium, maka bunyi merambat semakin cepat. Yang kedua, jenis medium. Semakin rapat susunan partikel suatu medium, maka semakin cepat bunyi merambat. Contohnya pada tembaga, itu cepat rambat bunyinya 3.560 meter per sekon. Sedangkan pada besi 5.130 meter per sekon. Jadi bunyi merambat lebih cepat pada logam besi. Itu karena besi memiliki susunan partikel alias massa jenisnya lebih besar dari tembaga. Rumus untuk cepat rambat bunyi adalah V sama dengan S per T, di mana V sama dengan cepat rambat bunyi atau kecepatan bunyi merambat. Satuannya adalah meter per sekon. S sama dengan jarak sumber bunyi, satuannya meter, sedangkan T sama dengan waktu yang diperlukan, satuannya sekon. Contoh soal. Suara ledakan petasan terdengar 4 sekon setelah terlihat percikan apinya. Berapakah cepat rambat bunyi di udara saat itu jika jarak petasan dengan pengamat 1,2 km? Jawab. Dari soal kita sudah mengetahui besaran yang pertamanya adalah besaran waktu, yaitu T-nya 4 sekon. Kemudian besaran kedua yang diketahui pada soal itu jarak pengamat, yaitu 1,2 km. Nah, 1,2 km itu kita rubah ke dalam meter karena satuan jarak dalam sistem internasional itu adalah meter. Nah, kita masukkan angka-angka ini ke dalam rumusnya. V sama dengan S per T sama dengan 1,2 km. Tadi sudah kita rubah menjadi 1200 meter per T. Waktunya 4 sekon. Jadi 1200 bagi 4 sekon sama dengan 300 meter per sekon. Jadi cepat rambat bunyi sama dengan 300 meter per sekon. Menurut hukum Mersenne, frekuensi senar atau F-nya itu berbanding terbalik dengan panjang senar. Lalu berbanding terbalik pula dengan akar luas penampang senar. Dan berbanding terbalik dengan akar massa jenis bahan senar. Kemudian sebanding dengan akar tegangan senar. Hukum Mersenne dirumuskan dengan F sama dengan 1/2L akar T per Rho kali A, di mana F sama dengan frekuensi senar, satuannya Hz, T besar itu tegangan senar, satuannya kilogram meter per sekon kuadrat, L panjang senar, satuannya meter, sedangkan A luas penampang senar, satuannya meter persegi, sedangkan Rho massa jenis senar, satuannya kilogram per meter kubik. Frekuensi yang dihasilkan dapat diselidiki dengan alat yang disebut sonometer. Baik, kita lanjut dengan beberapa istilah dalam karakteristik bunyi. 1. Nada. Nada yaitu bunyi yang frekuensinya teratur sehingga indah didengar. Contohnya bunyi musik. Nah, dalam musik nada disimbolkan dengan huruf-huruf berikut ini, yaitu ada nada C, D, E, F, G, A, B, C.
Frekuensi dan perbandingan nada dari deret nada ini bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Deret nadanya itu C, D, E, F, G, A, B, C. Sedangkan frekuensi masing-masing untuk nada C 264 sampai ke nada C berikutnya itu 528. Begitu pula perbandingannya untuk nada C itu 24, D 27, E 30, F 32, G 36, A 40, B 45 dan C 48. Intervalnya juga untuk nada C 24 sampai 24, nada D 24 dengan 27, nada E 24 ke 30, nada F 24 sampai 32, nada G 24 ke 36, nada A 24 ke 40, nada B 24 ke 45, sedangkan nada C 24 ke 48. Itulah frekuensi dan perbandingan nadanya dari deret nada bunyi atau musik tadi. Contoh soal untuk nada-nada ini. Perbandingan frekuensi antara nada A dengan nada C adalah 40 banding 24. Bila nada A frekuensinya 440 Hz, berapakah frekuensi dari nada C? Jawab. Frekuensi A banding frekuensi nada C sama dengan 40 banding 24. Sama dengan 440 Hz banding frekuensi nada C. Sama dengan 40 banding 24, sehingga frekuensi nada C sama dengan 40 kali 24 per 40. Sama dengan 264 Hz. Istilah yang kedua untuk karakteristik bunyi itu kita sebut dengan desah. Desah yaitu bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Jadi frekuensinya di sini tidak teratur. Contoh bunyi daun ditiup angin. Itu kan frekuensinya tidak teratur. Kemudian bunyi ombak di pantai. Ini kita sebut dengan bunyi desah. Yang ketiga, timbre atau disebut juga dengan warna bunyi atau suara khas dari suatu bunyi. Timbre yaitu bunyi yang frekuensinya sama tetapi terdengar berbeda. Contohnya bila seseorang nyanyi berduaan atau duet antara laki-laki dan perempuan, maka suara laki-laki dan perempuan terdengar berbeda saat menyanyikan lagu yang sama. Itu ciri khas dari masing-masing suara dari perempuan dan laki-laki. Ini yang disebut dengan timbre. Yang keempat, gema. Gema yaitu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli, sehingga suara terdengar lebih jelas. Contohnya, suara teriakan di tepi tebing. Kalau sudah terdengar gema, maka bunyi tadi terdengar lebih jelas. Yang kelima, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam yaitu bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga suaranya tidak jelas. Contoh saat berteriak di gedung yang kosong. Untuk mengatasi gaung, biasanya dalam gedung itu diberi alat peredam dari suara yang terdiri dari gabus, busa atau karpet, sehingga tidak mempengaruhi bunyi asli. Yang keenam, resonansi. Resonansi yaitu ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain. Syarat resonansi ini jika frekuensi kedua benda sama. Contohnya ini terjadi pada bandul yang panjang talinya sama. Jika salah satu bandul bergetar atau digetarkan, maka bandul yang memiliki panjang tali yang sama juga ikut bergetar. Atau pada garpu tala yang memiliki frekuensi sama.
Jika salah satu garpu tala kita pukul, maka garpu tala yang satu lagi juga ikut bergetar. Nah, ini disebut dengan resonansi. Kenapa garpu tala yang satu lagi bergetar? Karena memiliki frekuensi yang sama. Keuntungan dari resonansi adalah dapat memperkuat bunyi asli. Sedangkan kerugian dari resonansi dapat pula meruntuhkan gedung-gedung di sekitarnya. Jadi bila ada bunyi yang sangat keras, terjadi resonansi, maka akan bisa memecahkan kaca gedung atau dapat meruntuhkan gedung itu sendiri, seperti bunyi bom. Sekarang kita lanjutkan dengan pemanfaatan bunyi dari bunyi pantul. Yang pertama, dapat mengukur kedalaman laut atau mengukur jarak sumber bunyi ke tebing. Nah, ini dengan menggunakan rumus S sama dengan V kali T per 2, atau bisa juga S sama dengan 1/2 V kali T. S sama dengan kedalaman atau jarak, V sama dengan cepat rambat bunyi, T sama dengan selang waktu. Satuannya masing-masing. Kalau S satuannya meter, V satuannya meter per sekon, sedangkan T satuannya sekon. Contoh soal untuk ini, sebuah getaran ultrasonik dipancarkan ke dasar laut dengan kecepatan 1400 meter per sekon. Bila gema diterima setengah sekon setelah bunyi dipancarkan, hitunglah kedalaman laut di tempat tersebut. Dari soal kita ketahui V-nya 1400 meter per sekon, waktunya atau T 0,5 sekon, yang ditanya S, jarak dari kedalaman laut tersebut. Jawab, S sama dengan V kali T per 2, sama dengan 1400 meter per sekon kali 0,5 per 2, sama dengan 700 per 2. Yaitu sama dengan 350 meter. Jadi kedalaman laut adalah 350 meter. Pemanfaatan bunyi yang kedua yaitu untuk mendeteksi janin dalam kandungan ibu hamil. Itu dengan menggunakan alat yang disebut USG, ultrasonografi. Nah, dengan alat ini bisa dideteksi keadaan si bayi dan juga perkembangan si bayi sewaktu dalam rahim ibu. Yang ketiga, untuk mendeteksi kerusakan logam. Apakah logamnya baik atau sudah keropos, atau juga mendeteksi hal-hal lain. Nah, pada gambar kita lihat bagaimana penggunaan alat pendeteksi kerusakan logam dengan menggunakan pantulan dari bunyi. Demikian pembahasan kita tentang bunyi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.